Ini kalau PKS kok jadi seperti buzzernya Mulyono gitu. Nyerangnya ya ke Anies lagi, ya ke anak abah lagi. Dua-duanya ini adalah korban dari sistem licik konspirasi jahat rezim kita hari ini. Kenapa rakyat yang ditimpakan kesalahannya? Kenapa bukan yang harusnya mengayomi rakyat yang gagal mengayomi rakyat, gagal mendidik rakyat, gagal memberi pendidikan politik pada rakyat? Bukan itu yang disematkan sebagai biang keroknya. Kok malah ke anak abah? Saya sebenarnya sudah nggak mau bicara mempertentangkan antara Anies Baswedan dan PKS. PKS harusnya sudah mulai serius mengkampanyekan calon-calon di pilkadanya. Pak Anies juga sedang sibuk dengan tim kecilnya dan menyiapkan untuk deklarasi ormas atau partai. Tapi kenapa ini PKS-nya kok cari masalah terus ini ya? Jadi sahabat SZ, ada pernyataan dari PKS bahwa gerakan anak abah coblos 3 paslon itu merusak sistem demokrasi. Wow. Merusak ya? Sebabnya apa ya? Mari kita lihat dari proses awalnya. Asbabnya dulu, bukan reaksi. Kalau gerakan anak abah coblos 3 paslon itu namanya reaksi dari sebuah aksi. Aksi siapa? Ya aksi rezim, ya aksi Kim Plus, yang di situ ada PKS. Tapi partai-partai lain itu saya kira tidak terlalu frontal ya. Ini kalau PKS kok jadi seperti buzzernya Mulyono gitu. Nyerangnya ya ke Anies lagi, ya ke anak abah lagi. Ada apa ini? Sungguh pertanyaan yang saya buat dengan tanda tanya yang sangat besar. Sangat tanda tanya. Siapa perusak sistem demokrasi itu sebenarnya? Anak abah atau PKS? Atau jangan-jangan bukan dua-duanya? Dua-duanya ini adalah korban dari sistem licik konspirasi jahat rezim kita hari ini. Ini yang harus kita waspadai. PKS sebut gerakan anak abah coblos 3 paslon merusak demokrasi. Kenapa rakyat yang ditimpakan kesalahannya? Kenapa bukan yang harusnya mengayomi rakyat yang gagal mengayomi rakyat, gagal mendidik rakyat, gagal memberi pendidikan politik pada rakyat? Bukan itu yang disematkan sebagai biang keroknya. Kok malah ke anak abah? Ampun. Muncul isu gerakan anak abah tusuk 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Disorot Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Jakarta, Muhammad Taufik Zulkifli. Kita udah ingatkan berkali-kali, wahai elit-elit PKS, bijaklah dalam membuat kebijakan. Kayak lagu tadi. Bikin kebijakan kok nggak bijak. Kok cuman bijak sini, bijaksananya kagak. Akhirnya jadi begini. Akhirnya reaksi respon dari netizen ya seolah-olah membela gerakan anak abah. Padahal ini adalah buah dari respon yang tidak bijak dari elit-elit PKS. Kenapa mesti dimunculin? Ini merusak demokrasi. Kita lihat dulu. Anak abah sendiri sebutan bagi pendukung mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Sebutan itu ramai digunakan di media sosial khususnya pada Pilpres 2024. Menurutnya meskipun gerakan ini terlihat gagah dan seolah-olah membawa aspirasi rakyat, dampaknya justru dapat merusak sistem demokrasi. Ini akan merusak sistem demokrasi. Paslon yang terpilih jadi tidak legitimate dan pembangunan Jakarta akan tersendat, kata Taufik kepada RMOL di Jakarta kemarin. Nah ini. Dia ini kayaknya bukan dari rakyat, mungkin dia lahir sudah langsung jadi elit mungkin ya. Siapa Taufik ini? Seolah gagah-gagahan nih tulisan dia apa buah bunga-bunga dari RMOL. Ini akan merusak sistem demokrasi. Paslon yang terpilih jadi tidak legitimate dan pembangunan Jakarta jadi tersendat. Harusnya Anda pikirkan kenapa itu kemungkinannya akan terjadi. Kenapa? Karena aspirasi rakyat
tidak didengar oleh elit partai. Kan justru itu soalnya. Kan aspirasi rakyat dikalahkan oleh aspirasi elit partai. Kata elit partai, saya juga tidak berkehendak. Ini yang di atas saya ini. Kekuasaan rezim. Presiden. Kata presiden, waduh, saya juga nggak bisa bergerak bebas. Saya kan disuruh sama gubernur oligarki. Taufik Zulkifli yang kembali dilantik menjadi anggota Dewan Kebon Sirih mendorong masyarakat untuk lebih fokus pada perbaikan regulasi pemilu daripada mendukung langkah-langkah yang merusak proses pemilu. Coblos 3 paslon itu konstitusional, itu hak konstitusi. Kenapa Anda bilang merusak demokrasi? Kalaupun merusak, apa biangnya? Ya Anda jadi bagian dari biangnya. Dan saya ingin sahabat SZ yang menonton ini, yang dari Jakarta, yang dari Dapil Kebon Sirih, cobalah kalau ada yang ini, Anda berikan testimoni ini yang nyoblos Taufik Zulkifli, Anda kecewa nggak dengar statement Taufik ini nih? Kan seperti ke Bang Mardhani kemarin tuh banyak sekali testimoni yang mengatakan saya kecewa coblos Mardhani, saya kecewa coblos Mardhani. Kalau ternyata sikap PKS menjadi seperti ini hari ini. Mardhani yang sebelumnya begitu kukuh, begitu istiqomah menjadi oposisi, ternyata lembek dan mendukung puja-puji IKN. Ini testimoni dari pemilih. Ini yang harusnya dijadikan sebagai bahan evaluasi, mawas diri, introspeksi, bahasa Islamnya muhasabah. Dan begitu. Lebih baik berjuang untuk perbaiki undang-undang pemilu. Lebih baik Taufik Zulkifli, lebih baik berjuang untuk bagaimana PKS kembali pada jati diri yang sebenarnya. Bukan kemudian mengajak ini itu yang gak jelas. Perbaiki UU pemilu. Emang rakyat bisa apa? Kan Anda itu yang di DPR yang berkuasa. Gimana sih? Masih kata dia, reformasi undang-undang akan menjadi solusi panjang untuk memastikan demokrasi berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat. Kalau ingin memilih pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat, kenapa Anda justru bergabung dengan anak haram konstitusi? Kenapa Anda dukung Bobi Nasution, pelaku dinasti politik? Kenapa Anda bisa tarik dukungan dari Marcel tapi tidak bisa tarik dukungan dari Ridwan Kamil? Nah, ya kita sudah tahu jawabannya. Jawabannya kan kita tanggung ini. Kita sudah tanda tangan 100 pilkada nih dengan Gerindra. Aduh, alasan-alasan begitu akhirnya dijadikan pembenaran, dijadikan dalih, dijadikan alasan ya. Bahkan dilemparkan kesalahannya ke pihak lain seperti kegerakan anak Abah ini. Anak Abah itu siapa sih? Rakyat jelata, bro. Tapi rasional. Rasional itu adalah ciri khas simpatisan PKS. Maka ketika simpatisan PKS hari ini tidak lagi bersimpati pada PKS, ya wajar. Kenapa? Menggunakan rasionya. Kan itu diakui sendiri oleh PKS. Bahwa kader dan simpatisan PKS itu rasional. Kalau kader barangkali terhambat, nggak enak, sama kiadah, hormat. Kalau simpatisan kan bebas. Anda nggak lagi rasional, kebijakannya ya kita tarik dukungan dari PKS. Jangan lalui gerakan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik. Andalah PKS yang menimbulkan ketidakstabilan politik. Nanti muncul lagi, kok hanya PKS yang diserang? Ya karena Anda yang terus-terus memancing urusan-urusan dengan Abah dan anak Abah. Kan itu soalnya. Padahal sudahlah gitu. Kan Pak Anies juga tidak merasa bermusuhan, merasa baik-baik saja. Bahkan Pak Anies tidak mengambil tiket menjadi cagup di Jawa Barat. Salah satunya adalah nggak enak karena di situ ada Ahmad Saihu, presiden PKS, cagup Jawa Barat dari PKS. Gimana nggak mulia itu moral Anies Baswedan? Jadi harusnya PKS nggak lagi bahas-bahas tentang Anies. Saya juga udah bosan. Tapi ya gimana lagi, disinggung terus.
Nanti ada videonya tentang bagaimana coblos 3 paslon itu dalam pandangan Anies Baswedan. Beda soal anak Abah, coblos 3 paslon itu responnya tanggapannya apa? Sebenarnya semua adalah hak konstitusi. Jadi kita hormati, kita hargai setiap pilihan, dan ini semua adalah ungkapan rasa, pikiran atas kondisi yang sekarang terjadi. Jadi kita hormati itu, kita hargai sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Clear ya, ini hak konstitusi, hargailah sebagai kebebasan berekspresi. Kenapa jadi dianggap merusak sistem demokrasi? Kan jadi mudah dibalikin. Ente yang bikin rusak demokrasi, PKS.